Alhamdulillah tepang di sarang kajian hafalan Quran plus terjemah dilajeng ku Al Istifta tanya jawab jalaran peserta nanggirangan mung aya 40 jalmi urang hafalan heula sasarengan tos dugikeun kayat sabaraha tos ieu urang langsung tanya jawab pilih seur masalah sabab dina usum hujan kieu mah katawi wajah-wajah bermasalah unggul salah ketiasa dikonsulkeun bada hafalan tos ayat sabarana teh siap urang aosila sasarangan ti hiji dugikeun ka 16 langsung diterjemahnya saya terjemah sarang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, petunjuk bagi ayat 3. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib dan mereka mendirikan sholat dan dari apa-apa yang kami telah rizkikan kepada mereka, mereka opat. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa-apa yang telah diturunkan dari sebelum dan kepada akhirat mereka ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah ada di atas petunjuk dari Tuhan dan itulah mereka orang-orang yang beruntung. Ayat 6. Innallazina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir atas mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adabun adim. Allah telah atas hati-hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka ada dan bagi mereka siksa yang besar. 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara ada orang yang berkata, naon cenah? Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari yang, padahal mereka bukanlah yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak dan padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka sendiri dan tidaklah mereka 10. Fi qulubihim
maradun fazadahumullahu marada walakum adabun alimum bima kanu yakzibun. Di dalam ada penyakit, maka Allah menambah penyakit kepada mereka, dan bagi mereka disebabkan keadaan mereka wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Mereka berkata, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang berbuat ala innahum humul mufsiduna walakil la yas'urun. Ingatlah, mereka lah, dan akan tetapi mereka tidak. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila berimanlah kalian sebagaimana manusia telah beriman. Mereka berkata, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, dan akan tetapi mereka tidak. Wa idal laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mereka telah beriman, mereka berkata, kami telah. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, sesungguhnya kami bersama kalian. Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang memperolok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka. Mereka terombang. Ulaika alladziina astarawud dolalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Itulah orang-orang yang mereka telah membeli kesesatan dengan, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka, dan tidaklah keadaan mereka orang-orang yang mendapat. Siap, satacan dibuka tanya jawab, orang terjemahkan sakali deui. Ayeuna mah tong di Amos Arabna langsung terjemahna. Janten tong di Amos Arabna langsung terjemah. Siap, ting awitan 2 pegenten. Dayat hiji mah teu tiasa diterjemahkeun. Siap tiap 2, siap pecus, atau yang seorang kapayun ngadeg. Sok, sarang atuh, itu kitab tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Petunjuk bagi nukumaha, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada yang, dan mereka mendirikan sholat, dan dari apa-apa yang kami telah rizkikan kepada mereka, dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan kepadamu, dan kepada apa-apa yang telah diturunkan dari, dan kepada mereka yakin. Itulah ada di atas petunjuk dari Tuhan, dan itulah mereka orang-orang. Sesungguhnya
orang-orang yang mereka telah kafir sama kumaha. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan mun kitu mah. Terus kan Allah telah mengunci atas hati-hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka ada, dan bagi mereka siksa yang besar. Dan di antara ada orang yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari yang akhir. Padahal bukanlah orang-orang yang beriman. Buktinya mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang mereka telah beriman. Padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka sendiri, dan tidaklah mereka menyadari. Terus di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Buktinya mun kitu bagi mereka siksa yang pedih disebabkan keadaan mereka dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi, mereka berkata, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang berbuat perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan akan tetapi mereka, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia telah beriman. Mereka berkata, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, akan tetapi mereka tidak. Dan apabila mereka dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mereka telah beriman, mereka berkata, dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, sesungguhnya kami bersama kalian. Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang memperolok. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan di dalam kesesatan mereka. Itulah orang-orang yang mereka telah membeli kesesatan dengan, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka dan tidaklah. Alhamdulillah. Nama orang buka ku al istiftah tanya jawab. Tapi orang muka dimahan lah 5 menit dah. Jadi di kita ini bukan di kita lah. Kita bukan di kita ya. Sering kita merasakan kecewa, gundah, galau, resah, rudet, jeung sajabana gitu. Kantos kalaman teh. Rudet nama rudet ku naon we, aya nu rudet ku salaki, aya nu rudet ku budak, aya nu rudet gitu. Itulah pernak-pernik kehidupan. Sebetulnya kalau kita ukur dan kita rasakan, yang membuat rudet, gelisah, gundah, galau, kecewa itu sebetulnya bukan kondisi-kondisi yang ada di hadapan kita. Tetapi satu, karena pikiran kita yang terlalu salah. Coba kita renungkan dan kita pikirkan, apakah omongan orang itu mengganggu kita tidak? Sebetulnya bukan omongan orang yang mengganggu kita, tetapi kita suka berpikir kepada omongan orang, jadi werudet. Jadi nurudet itu sebetulnya bukan kondisi-kondisi yang ada di hadapan kita, tetapi tergantung sikap dan respon kita terhadap setiap kondisi. Yang kedua, kenapa kita sering rudet, gundah, galau, kecewa, marah, dan sebagainya? Karena kita lupa mungkin bahwa hidup itu bukan berdasarkan pilihan dan keinginan. Cik ari hirup teh dumasar kahayang, dumasar pilihan. Hirup di alam dunia aye, dumasar pilihan, dumasar kahayang. Atau dumasar dua nana. Pilihan atau keinginan. Nah, dua nana lahnya. Kalaulah hidup di dunia ini berdasarkan
pilihan dan keinginan, saya sangat yakin pasti setiap semua orang akan memilih dan menginginkan perkara yang baik-baik saja. Pasti bakal seperti itu. Tapi buktinya tidak seperti itu. Adakah seorang anak yang menginginkan, adakah seorang anak yang memilih ibunya meninggal supaya jadi yatim? Ayo memilih itu tuh. Ya, tapi kejadian tuh. Tuh berarti hidup bukan berdasarkan pilihan dan keinginan. Adakah seorang istri yang menginginkan, memilih, berharap suaminya meninggal supaya ingin statusnya janda karena banyak yang menunggu kejandaannya? Ada yang istri seperti itu? Tapi terjadi tidak? Terjadi. Sering terjadi di hadapan kita, bahkan kita sendiri yang merasakannya di luar keinginan dan pilihan kita. Cukuplah kejadian-kejadian ini menjadi bukti bagi kita bahwa hidup bukan berdasarkan keinginan dan pilihan. Kalau kita punya keyakinan hidup berdasarkan pilihan dan keinginan, siap-siap kuciwa, gelisah, dan sebagainya. Kenapa? Karena sering dihadapkan kita kepada kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan pilihan dan harapan kita. Berarti hidupnya bukan berdasarkan pilihan dan keinginan, tapi dumasar ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup di dunia ini yakinkan secara ketauhidan supaya hirup tercapai, supaya terudat terungsing jeung sajabana. Yakinkan hidup ini berdasarkan ketetapan Allah. Kita hanya diberi wenang, kita hanya diberi kuasa memilih sikap dari setiap ketetapan. Bukan memilih ketetapan. Ustad abi mah bunga, Ustad Allah abi mah bunga sangsara wae. Abi mah hayang beunghar. Apakah ketika kita menginginkan kaya seperti orang lain Allah langsung mereka kekayaan? Tidak. Kita hanya diberi wenang memilih sikap dari setiap ketetapan. Keur gering kumaha sikapna, keur beunghar kumaha sikapna, keur sangsara kumaha sikapnya. Dari pilihan sikap itulah bisa melahirkan pahala, bahkan bisa sebaliknya. Dari sikap itu bisa melahirkan dosa. Apakah dosa dan pahala itu karena ketetapan Allah? Bukan. Bongan orang bet salah sikap terhadap ketetapan Allah. Allah menetapkan sakit kepada seseorang. Bisa jadi dengan sakitnya orang itu bertambah pahala. Bahkan bisa jadi kebalikannya, dengan sakitnya bertambah dosa. Berarti pahala dan dosa itu karena geringnya, karena sikapnya. Tuh, karena sikapnya. Allah menetapkan seseorang kaya raya. Nomor seri duitnya gitu ka itu. Bakat tingku loba. Dengan kekayaannya bisa melahirkan pahala. Bisa melahirkan dosa. Bisa. Apakah dosa dan pahala dikarenakan kekayaannya? Bukan, karena salah dan benarnya sikap terhadap setiap kondisi. Maka terakhir, supaya hidup kita ini bahagia, supaya hidup kita ini tidak rudet, supaya hidup kita tidak penuh dengan kekecewaan, berarti harus mengejar kondisi atau meningkatkan kualitas sikap. Kualitas sikap, Ustad meni hayang teuing bagja siga batur dunya na lega duit na loba. Nah jadi kadinya. Karena ketika kita banyak uang dan hartanya banyak, belum tentu bahagia. Karena kebahagiaan tidak ada kaitannya dengan harta. Nah kalau kita ingin bahagia, dijauhkan tina karudat jeung sajabana, lain ngudag-ngudag kondisi, tapi tingkatkan kualitas sikap dengan cara asyukru wasobru. Eta pandailah bersyukur, menerima berbagai macam nikmat dari
Allah. Sabarlah diri dan hati ketika ditimpakanmu musibah. Lamun dua sifat eta aya as-sabru wa syukru hirup bakal pinangih jeung kabagjaan kumaha wae kondisina komo bari jeung beunghar mah gitu. Komo bari jeung beunghar eta mah bab kokon matis gitu. Tapi sekali lagi kalau kita ingin bahagia, tentram, tenang dan sebagainya, rumah tangga tentram, jeung budak aman, maka tingkatkan kualitas sikap sabar dan syukur. Matak aya jamaah anu laporan, Ustad abi teh mending geus capek ku cobaan buka budak teh. Eta budak teh badegong jeung badegongna gitu. Saya jawab, wajar ibu, bongan, bet boga budak. Artinya seseorang akan diuji karena kita punya. Ini maksudnya la yukalifullahu nafsan ila wus'aha. Boga pamajikan siap diuji ku pamajikan. Lamun embung diuji ku pamajikan tong sok hayang boga pamajikan atuh. Boga salaki diuji ku salaki, salaki teh tukang nguseup pagawean teh. Nyala mung diuji ku salaki, tong hayang boga salaki. Ya punten ya di dia anu teu boga salaki teu. Aya nu teu boga salaki di dieu. Sok taroskeun kanu teu boga salaki, kungsi ayeuna diuji ku salaki. Moal rek saha nu ngujina. Tak lamun urang misalna aduh ustad ieu huntu meuni nyeri, nya wajar nyeri huntu bongan, bet boga huntu. Lamun hayang teu nyeri mah cabut. Sok mah aya nyeri-nyeri deui. Ini maksud la yukalifullahu nafsan ila wus'aha. Orang akan diuji dengan kepemilikannya. Boga motor diuji ku motorna. Boga mobil diuji ku mobilna. Boga pamajikan diuji ku pamajikanana. Tong sok hayang diuji, embung diuji lah. Atau tong boga kahayang. Abi mah ustad alim diuji ku pamajikan. Nah tong boga pamajikan. Abi mah alim nu atos-atos ge batur cek beja mah diuji ku salaki teh mentak nyeri. Ya tong boga salaki. Moal aya ujian nu patula patali nu teu aya dina diri. Ujian mah pasti patula patali jeung diri. Ustad abi teh geus capek ku budak teh. Geus kawinna acan har. Atuh diuji ku budak saha? Diuji ku budak kawinna ge acan budakna teu boga. Tah matak ibu boga salaki. Bapak boga pamajikan siap diuji kudu jadi salaki. Eta tah ningali dina naon atuh ngaranna teh TikTok naon lah kitu lah. Dina grup batur. Pamajikanna teh keur ngored, we ngored naon jukut gitulah, da di lembur di pelamuran, keur digawe gitu. Kurunjung teh salakina dina galengan lempang, katingali pisan kudu jadi pamajikanana, pamajikanna keur digawe. Bapana rek ka mana? Cicing loba tatanya rek nguseup, bukan katingali mau jejer cenah gitu. Katingali mau jejer teh rek nguseup, teruskeun gawe ka dinya. Nah bapana meni poporongos gitu, mama masa ukur nanya, bapak boga duit henteu gitu keur ngusupna gitu. Sing horeng pamajikanna mah hade, rek mahanan duit kanu jadi salaki bisi eueuh jang mayar lau. Eta nyampeurkeun nu jadi salakina ka pamajikanna ngasongkeun duit. Begitu naon diasongkeun lain dibikeun duit dibedol leungeunna, digebruskeun kanu leutak tah salakina. Tah mata kalamun urang boga salaki sakali deui sing sabar. Ujian nu jadi salaki da teu sakabeh boga salaki teh lempeng jeung lurus atuh. Teu sakabehna kitu, aya nu capek pamajikan teh ku salakina. Aya nu capek salaki teh ku pamajikanna, tapi mudah-mudahan lah urang mah pinangih jeung kabagjaan dina rumah tangga. Nu tadi jampena asyukru wasabru dua lah. Tos ana mah urang buka tanya jawab bah. Bilih teu nyekapan waktosna, mangga bade dikawitan heula ku bapak-bapak, mangga atanapi ku nini-nini, mangga. Saha nu bade ngawitan ditarosan? Sok saha nu bade narosan? Atuh loba 50 orang mah pas sadak-sadak kieu ye. Studio keur kahadeurin kieu 50 jalmi mah.
Oh, yes, da abi mah kata isteng asakan ini abi mah. Asakan ini. Ya. Gara-gara didugikan teka bagian kamahjub terhalang. Ya, apa yang disampaikan Ustadz itu tidak salah. Memang seperti itulah aturannya. Jadi tidak perlu dibahas, tidak salah. Kemudian apa yang disampaikan Teh itu tidak salah. Kemudian kita baperan, aduh asa jadi tengenah ya. Aya nu nganjang gilek sampai ada ungkapan lamun aya kumpulan di dago ah mau datang. Jadi kita jangan kecil hati, itulah konsekuensi dakwah. Jadi konsekuensi dakwah mah gitu. Jadi jangan kita berharap ketika dakwah itu pasti diterima. Jadi sukses dan tidak suksesnya dakwah bukan diukur dari diterima atau ditolaknya, bukan. Tapi bulugu dakwah sudah disampaikan belum? Kalau sudah disampaikan dengan cara yang makruf, dengan cara yang baik, ternyata akibatnya seperti itu, berarti nu gering jeung nyeri teh itu sanya nama. Dabat merah ge lamun kurang dikucurkeun kanu taya bohakan, da maka rasa peuri. Kunaon bet karasa peuri lain masalah bat merah itu na keuraheut. Keun we antepkeun, bios gitu. Da eta mah konsekuensi dakwah. Jangan diberhentikan dakwah. Kemudian bagus ada inisiatif yang tadi bukan mau membagikan waris karena tidak punya hak waris. Aya kahidengan lah. Aya kahidengan lamun orang gaduh hiji bere. Pasihan sugan we ku cara kitu ngajang gilekna jadi cager gitu. Saya geraya inisiatif kadinya. Hmm. Anu ngajang gilek teh. Bari jeung jelema beunghar ngajang gilek teh nya. Tuh, tadi ngajang gilek. Aduh. Sebetulnya mah untuk apa kita minta maaf? Begini ya, ketika kita minta maaf, tabayun atau klarifikasi, kita minta maaf kepada seseorang ketika kita sadar punya salah. Iya mah teu pugu lebaran yang minta maaf. Nah, minta maaf segala. Jadi minta maaf itu kalau kita emang salah. Itu kalau kita datang minta maaf, seakan-akan dakwah kita itu salah nantinya. Dipandang dia itu salah. Komo jalama beungharkeun we antepkeun heula. Mudah-mudahan sadar dengan seiring waktu. Da kitu da jalmi mah itu mah mus beunghar jeung sajabana nya da ai sarakah mah nya punten nya lain ngukur pedah teu aya. Justru nu sarakah mah biasana nu aya. Nu sarakah mah nu aya. Nih hayang we kanu harta leutik teh gitu. Padahal anjeunna makan langkung badag jeung bogana teh langkung seueur gitu. Nah itulah lah sifat manusia. Oleh karena itu kita harus pandai memahami sifat-sifat orang lain. Gitu. Supaya kita tidak terlalu banyak capek dan kecewa. Mangga ambu aya patarasan naon?
Cik, dapat teh? Dapat? Ya, dapat itu dari yang bersama, tapi yang bawaan masing-masing mah tidak. Nanti pisahkan bawaan masing-masing dan harta apa kebersamaan. Pisahkan heula. Tentu akan dapat dari harta bersama ketika rumah tangga. Kumaha pas ngabangun rumah tangga tidak terkumpul dan tidak ada peninggalan tirkah. Naon rek dibagikeun atuh. Iya, iya. Dari bawaan suami dulu mah dia tidak akan terbagi kepada anak tirinya. Itu mah untuk anaknya gitu. Iya, terbagi, terbagi karena hasil usahanya. Ya, nusane saya patarosan bab sholat. Ya, maksudnya ya pilur mar'u. Seseorang itu akan lari, anak lari dari ibunya, ibunya lari dari suaminya dan sebagainya. Maksudnya bukan paanggang, maksudnya akan diminta pertanggungjawaban masing-masing gitu. Kemudian, apakah kita kalau ingin bertemu itu dengan ibu kita bisa? Kayaknya walau alam sulit. Gitu. Makanya kata Nabi, nanti itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Tidak sehelai kain pun nempel di badan. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kita bisa melihat aurat orang lain. Dan orang lain pun bisa melihat aurat kita. Cici kartus, kabayang bu, sok ibu enak bubulucunan. Tidak ada satu kain pun di badan, kan katembok. Buah ketik di padang mas teh mang pangmungpung bahala mah di dunia meni hayang pisan ningali si eta teh. Aduh ayeuna euy pangeus. Ayeuna menikir bebulucunan. Apakah bisa seperti itu? Ini kan gambaran kepada pertanyaan yang tadi. Sampai Aisyah menanyakan, ya Rasulullah kita isin kacida merenang. Batur bisa melihat aurat kita dan kita bisa melihat aurat lain. Apakah mang pangmungpung neneangan artis itu yang kita jadi idolakan di dunia? Baheula mah hayang ningal aurat teh muni hese aya kan keur bubulucunan. Maka kata Nabi, Aisyah boboroah bisa ningali aurat. Ini gambaran. Karena saat itu perkara masalah sangat rongkah. Masing-masing akan diminta pertanggung jawaban. Tak tongkai mutan neangan tuang ibu bari naon eta da masing lamun ayeuna rek neangan mah munju menang keneh. Teh ai keur hirup di dunia keneh diantepkeun, ai di padang pasar kukurilingan dengan indung urang ka mana. Pirajeunan teuing. Karena pada saat itu perkara sangat heboh, sangat besar, sangat luar biasa. Bahkan digambarkan yang telanjang pun tidak terlihat, bukan tidak terlihat, menggambarkan masalah sangat luar biasa. Itu yang harus kita renungkan, berarti yang jadi masalah khairuzadi at-taqwa. Khairuzad, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Itu yang harus setiap malam, setiap waktu kita renungkan, urang teh siapkan ieu bebekalan yang nganjang ke akhirat. Sebab yang kita takutkan bukan datangnya kematian. Tetapi yang kita khawatirkan dan kita takutkan al-hayatu ba'dal maut. Kehidupan setelah kematian, rek kumahan nasib urang di ditu. Dan di kita akhirnya banyak yang melupakan tentang kehidupan akhirat karena terlalu sibuk memikirkan kehidupan dunia. Data ayah sih nanti bahasa hubbul akhirah, cinta akhirat. Kebanyakan hubud dunia akhirnya melupakan urusan akhirat. Ibu sibuk kaditu, sibuk kadi lalai ku itu, lalai geletuk ke maut, cikrek kumaha. Ku kitu, nah satacan maut orang ngusep heula.
OTW gaskeun. Siapa 5 menit deh mah medang dosna teu rusuhan. Sok lamun aya keneh patarosan diantosan, lamun teu aya urang tutup. Setidaknya urang tutup heula. Tutup heula teh nya. Ya sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan calikna urang sing ngajantenkeun amal soleh anu ngabalukarkeun pahala jaga sampeureun daherat. Sareng tangtosna mudah-mudahan urang teu saukur kumpul jeung dikumpulkeun di alam dunya. Urang ge harapan kayak dikumpulkeun ku Allah di surgana nu pinuh kanikmatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.